Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Amerika Serikat dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan terkait dengan kebijakan resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Dan hasilnya, produk impor Uni Eropa akan dikenakan tarif masuk sebesar 15% atau turun setengah dari ancaman tarif sebelumnya 30%. European Union is going to agree to purchase from the United States $750 billion worth of energy, $750 billion worth of energy. They are going to agree to invest into the United States $600 billion more than they're investing already. So they're investing a large amount of money. You know what that amount of money is. It's very substantial, but they're going to invest an additional $600 billion. They're agreeing to open up their countries to trade at zero tariff. Demikian pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengenai kesepakatan tarif impor produk Uni Eropa ke Amerika sebesar 15% atau lebih rendah dari rencana tarif sebelumnya sebesar 30%. Kesepakatan juga termasuk investasi dan pembelian energi Amerika dalam jumlah besar oleh Uni Eropa. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan dagang antar dua entitas ekonomi terbesar di dunia. Ursula menyebutkan kesepakatan ini bisa membawa stabilitas ekonomi dunia. We have a deal. We have a trade deal between the two largest economies in the world. And it's a big deal, it's a huge deal. It will bring stability, it will bring predictability. That's very important for our businesses on both sides of the Atlantic. It's 15% tariffs across the board, all inclusive. The investments Mr. President just described, that going to go to the United States and the purchases over there. Indeed, basically the European market is open. It's 450 million people. So it's a good deal. It's a huge deal. Di sisi lain, kesepakatan perdagangan ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa terhindar dari perang dagang yang lebih besar lagi. Padahal, keduanya memiliki kontribusi hampir sepertiga dari total perdagangan dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik dampak kesepakatan dagang Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPI, dan juga Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa. Ya, halo, apa kabar Pak Beni? Sehat, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian apa kabar Bu Esther? Alhamdulillah sehat Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Esther, tadi sudah disampaikan akhirnya kesepakatan begitu ya. Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa. Ini dia, ada dua entitas ekonomi dunia begitu yang memberikan pengaruh dampak yang luar biasa juga terhadap perekonomian termasuk Indonesia. Bagaimana Anda mereviewnya? Apakah memang akhirnya menjadi angin segar juga bagi perekonomian global saat ini Bu Esther? Ya, kalau menurut saya ini adalah angin segar ya buat Indonesia untuk bisa lakukan kerjasama ya, tidak hanya dengan Amerika tetapi juga dengan Eropa. Nah, kalau bagi Amerika dan Eropa sendiri, kalau menurut saya ini akan menjadi meredam ya dampak konflik perdagangan di dunia gitu. Jadi konflik perdagangan ini tidak makin luas gitu, tetapi juga bisa meredam ya, paling tidak antar kedua
pihak ini ya, Eropa dengan Amerika ini sudah sepakat gitu. Oke. Itu sih Mas Pras. Baik, nah dari kacamata pelaku usaha, khususnya eksportir sendiri Pak Beni, Anda melihatnya bagaimana kesepakatan perdagangan Uni Eropa, kemudian Amerika Serikat begitu, karena kan banyak pihak juga masih menantikan keputusan ini dan akhirnya sudah tercapai kesepakatan Pak Beni. Saya lihatnya ini adalah satu kepastian ya. Selama ini kan kita selalu di diguncang dengan ketidakpastian Oke. dari Amerika terhadap teman-teman dagangnya. Apalagi khususnya untuk Uni Eropa sama Amerika ini kan dua blok yang cukup besar ya. Yes. Setelah dengan China. Nah, kalau semua udah selesai, tidak ada perubahan lagi, itu adalah satu kepastian buat kita sebagai pengusaha. Itu yang penting adalah kepastian. Nah, karena ini akan mengocok masalah kepastian logistik juga. Kalau logistiknya sudah ada kepastian, tentu hal ini bisa dihitung. Oke. Dari sini nilainya 15% dari sebelumnya 30%, Anda melihat bagaimana Pak Beni? Saya kira kalau Eropa ke Amerika kan mungkin masyarakat Amerika income per kapitanya mungkin lebih tinggi ya dibandingkan Eropa. Kalau saya tidak salah, mungkin Bu Astuti bisa koreksi kalau saya. Kalau ada kenaikan 15%, saya kira itu bisa di-cover dengan kemampuan belinya mereka. Apalagi ada investasi dari Eropa yang mengibatkan lawan pekerjaan jadi bertambah sehingga kemampuan belinya juga bertambah. Baik, nah kalau kita lihat seperti ini, kesepakatan ini juga akhirnya memberikan dampak terhadap perekonomian seperti yang Bu Esther sampaikan, kemudian apresiasi nampaknya juga diberikan oleh Pak Beni selaku eksportir. Anda melihat bagaimana dampaknya akhirnya kalau kita tarik ke Indonesia, Bu Esther? Kalau menurut saya untuk dampak ke Indonesia ini kita harus menyikapinya dengan positif dulu ya. Oke. Positif artinya kalau ini terjadi berarti kita ada kesempatan untuk melakukan diversifikasi destinasi ekspor gitu. Namun demikian di sisi lain karena kita memperluas ya destinasi ekspor tidak hanya ke Amerika tetapi juga ke negara-negara Eropa, tentunya produk-produk kita harus sesuai dengan standar Uni Eropa gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita persiapkan sehingga benar-benar ini bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa get benefit dari kesepakatan ini gitu. Terutama kita kan sudah merancang ya menyusun kesepakatan Ayu Cepa ini udah beberapa tahun yang lalu gitu. Betul. Mas. Iya. Kita pun juga sebenarnya sudah memberikan satu angin segar juga dengan kesepakatan IU Cepa, kemudian ada BRIC di sana. Kita akan lihat seperti apa posisi Indonesia. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, Pak Beni. Bu Esther, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa itu apa saja. Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Beberapa di antaranya adalah tarif impor Uni Eropa ke Amerika Serikat yang sudah ditetapkan 15% dari sebelumnya 30% begitu ya. Kemudian ada juga investasi yang akan masuk ke wilayah Amerika Serikat dari Uni Eropa. Kemudian bea impor baja dan aluminium ini tarifnya tetap 50%, namun akan diturunkan dan diganti dengan sistem kuota. Jadi ada beberapa kesepakatan perdagangan dengan sektor-sektor ataupun industri lainnya antara Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Ini dia beberapa di antaranya, ada tarif terpisah untuk semikonduktor dan juga farmasi, pembebasan tarif untuk pesawat dan komponennya. Jadi sebenarnya banyak juga dan ini yang diharapkan bisa memberikan satu angin segar tentunya bagi perekonomian global tadi yang sudah disampaikan antara Donald Trump kemudian dengan Presiden Komisi Eropa adalah kestabilan lagi begitu ya di negara-negara dunia begitu yang terdampak dengan perang dagang ataupun perang tarif antara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Berikutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Ini dia, kita lihat
Terentang waktunya dari Januari sampai dengan bulan Mei. Ini ada kesalahan, kita lihat Januari sampai dengan Mei itu 7,14 miliar dolar di tahun 2024. Sementara di tahun ini ada peningkatan menjadi 7,76 miliar dolar Amerika atau kenaikan 8,64%. Selanjutnya kita akan cermati untuk komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat. Nah ini apa saja? Ada mesin dan perlengkapan elektrik, ini senilai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ada alas kaki, pakaian dan aksesorisnya. Dan selanjutnya kita lihat nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia juga. Ini ke sejumlah negara. Ada besi dan baja, kemudian CPO, ini dia beberapa komoditas ekspor andalan Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali dengan narasumber kita, ada Pak Benny, kemudian Bu Esther untuk menyikapi dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, potensi ataupun posisi Indonesia akhirnya, Bu Esther, menurut Anda bagaimana? Apakah nanti ini bisa kita optimalkan dengan adanya tadi perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sudah disepakati, kemudian kita bisa mengambil benefit di sana begitu, Bu Esther? Iya, terima kasih Mas Pras. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya ya. Jadi apakah kita bisa memanfaatkan ya momentum ini? Ya. Tentu saja kita bisa memanfaatkan jika kita persiapkan dengan benar. Pertama ya, kita harus mempersiapkan bahwa produk-produk kita itu memenuhi standar dari Uni Eropa gitu. Oke. Kalau produk kita itu tidak memenuhi standar Uni Eropa, maka bisa nyatakan bahwa kita tidak bisa memanfaatkan karena kita tidak bisa masuk ya produk Indonesia ke Amerika. Makanya itu kita harus menyamakan ya standar produk kita dengan standar Uni Eropa. Khususnya untuk beberapa komoditas unggulan kita ya, seperti mesin dan elektronik, pakaian raju dan aksesoris, alas kaki, kemudian pakaian yang tidak dirajut ya, minyak hewan dan nabati. Nah, di sisi lain kita juga bisa meraup ya benefit ya kalau kita membuka ya keran impor ya dari Uni Eropa ke Indonesia gitu. Misalnya untuk produk-produk yang memang kita butuhkan gitu. Oke. Jadi ini kesepakatan harus mutual benefit, tidak hanya Uni Eropa saja yang untung dan tidak hanya Indonesia saja yang untung. Jadi harus mutual benefit. Itu Mas Bas. Baik. Nah, dari KPI sendiri, Pak Benny, Anda melihat potensi apa yang bisa kita manfaatkan begitu dengan adanya kesepakatan antara Uni Eropa, kemudian dengan Amerika Serikat yang Anda katakan akan ada muncul stabilitas lah perekonomian global begitu, termasuk Indonesia. Ya, kita harus mempelajari supply chain barang ya. Artinya kita kan nggak semua bikin sendiri. Oke. Eropa juga tidak semua bikin sendiri. Ya. Ada beberapa kan ini kan konsep global sourcing untuk sales lokal. Jadi tentu saling membutuhkan. Nah, kalau udah seperti Uni Eropa ya invest di Amerika itu artinya dia menginvest sesuatu yang mendekati dari kebutuhan oleh industri di Amerika atau masyarakat di Amerika. Jadi kita pun juga harus bisa seperti Ibu katakan tadi, kita harus bisa menyesuaikan karena non-tariff measure-nya juga masih harus kita perhatikan. Non-tariff measure misalnya untuk produk-produk kayu itu harusnya kita harus punya kesepakatan mengenai peta hutan di Indonesia karena dia tidak mau menerima kayu yang hutannya ditebang lah gitu. Nah, lalu ada beberapa hal green energy misalnya kita juga harus siapkan. Oke. Ya, nanti itu dunia atau Eropa khususnya akan membeli barang yang diproduk oleh green energy bukan batu bara energi gitu loh. Jadi hal-hal ini kita juga harus teliti sekali ya. Jadi beberapa non tariff measure masih beberapa hal yang banyak mengenai kandungan kimia, kandungan pestisida itu juga harus kita perhatikan. Baik, tapi kalau kita lihat dengan upaya investasi yang akan dilakukan Uni Eropa sendiri ke Amerika Serikat 600 miliar dolar, kemudian juga akan melakukan beberapa poin lainnya begitu yang memang ini menjadi kesepakatan ataupun kemenangan dari pihak Amerika Serikat atau Donald Trump sendiri. Nah, Pak Benny sendiri melihat bagaimana? Apakah investasi itu cukup besar sehingga apakah akan nanti ada pengalian atau alokasi lah misalnya investasi yang tadinya bisa masuk ke negara berkembang atau seperti Indonesia, kemudian akhirnya harus digeser lagi ke Amerika Serikat nih Pak Benny?
Ya, kalau memang kita ada membutuhkan sesuatu yang barangnya Uni Eropa dan untuk mengurangi biaya logistik, Uni Eropa sebaiknya ya invest di Indonesia untuk mengcover ASEAN plus Australia barangkali. Oke. Baik, baik. Nah, Bu Esther sendiri melihat bagaimana potensi-potensi seperti ini begitu bahwa kita tahu ada IU CEPA, kemudian perjanjian dengan Amerika Serikat sendiri pun kita sudah deal begitu 19% ya dari sebelumnya 32%. Nah, Anda melihat seperti apa nanti? Apakah pengembangan untuk eksportasi komoditas-komoditas andalan kita juga akhirnya bisa masuk dengan lebih baik lagi dalam artian kita bisa lebih kompetitif lah dibandingkan dengan negara-negara lain pada saat kita mau masuk ke Uni Eropa ataupun ke Amerika Serikat, Bu Esther? Sekali lagi, kita bisa memanfaatkan momentum ini kalau kita persiapkan dengan baik. Oke. Artinya, standar produk itu harus sesuai standar dengan Amerika maupun dengan Uni Eropa ya. Contoh misalnya tadi sudah dikatakan Pak Beni ya, bahwa ada produk-produk yang memang traceability-nya itu harus jelas gitu ya. Oke. Misalnya produk kayu, produk komoditas pertanian, kokoa, kopi dan seterusnya itu traceability-nya itu harus jelas. Artinya tidak berasal dari hutan-hutan misalnya yang ditebang gitu ya. Kemudian untuk waktu penanamannya itu menggunakan oleh pupuk hijau bukan pupuk kimia dan seterusnya ya. Nah, Oke. produk-produk seperti itu harus standar dengan standar dari Eropa maupun Amerika. Karena kan mereka untuk komoditas pertanian mereka sudah punya yang namanya certification ya. Sustainability standard yang dalam hal ini adalah certified. Jadi kalau kopi Oke. itu dia certified, kemudian kokoa certified dan seterusnya. Semuanya disertifikasi. Nah, kalau kita bisa mempersiapkan itu dengan benar, dengan baik, maka produk kita bisa penetrasi pasar ke Uni Eropa maupun Amerika gitu. Nah, namun Oke. kalau kita tidak bisa memenuhi standar, goodbye gitu ya. Jadi Oke. ini Nah, ya. yang harus kita persiapkan dengan baik. Oke, nah standarisasi dan kemampuan dari para pelaku ekspor di Indonesia untuk bisa memenuhi standar tadi dari Amerika Serikat maupun Eropa. Tahan dulu Pak Beni jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia dan juga Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Nah, kalau tadi sempat tertunda bicara mengenai potensi, kemudian kesiapan dari pelaku pasar Indonesia, eksportir Indonesia nih Pak Beni untuk bisa memenuhi standarisasi tadi dari persyaratan di Uni Eropa, kemudian Amerika Serikat, kita sudah cukup siap. Kemudian apakah ada tambahan-tambahan lain nih? Atau justru ada relaksasi dengan kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah tercapai juga ini? Ya, ada berapa kalau saya baca dari poin yang kita sepakati dengan Uni Eropa, itu ada semacam program capacity building, yaitu membuat misalnya balai karantina kita punya standar yang sama dengan Uni Eropa dan punya mutual agreement dengan balai karantina di Eropa. Nah, sehingga pemeriksaan dilakukan di sini dan disertify oleh balai karantina yang dimana hasil sertifikasi diakui oleh Uni Eropa. Oke. Juga dengan produk-produk kayu di sertifikasi yang mengeluarkan mungkin dari lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan yang menunjukkan bahwa kayu ini dihasilkan bukan dari hasil pemalakan hutan misalnya. Itu harus ada recognition agreement dengan badan-badan di Uni Eropa sana. Dan ketiga, mungkin barangkali ini teknis sekali, bahwa ada sistem kalau Amerika itu one step process ya. One step process itu barangnya boleh dari mana aja sepanjang diproduksi di Indonesia itu country of origin Indonesia. Tapi ada juga yang kita takutkan diberlakukan two step process. Jadi yang produksi di Indonesia
bahannya itu harus dari Indonesia. Nah itu mm, pada saat ini mungkin nggak bisa terjadi karena kita tidak memiliki barang semua yang kita produksi. Nah ini teknis sekali. Oke, oke. Untuk bahan bakunya terutama yang juga masih didatangkan dari luar negeri begitu ya Pak Beni ya? Iya, iya, itu kalau Amerika one step proses, Mas. Baik, baik. Oke. Nah, jadi langkah apa yang perlu segera dilakukan begitu pelaku usaha kemudian dari pemerintah sendiri Bu Esther kalau Indef sendiri melihat begitu sehingga momentum ini jangan sampai kita ketinggalan begitu untuk bisa meningkatkan lagi kinerja ekspor karena kan kita tahu juga untuk bisa meningkatkan pendapatan negara yang saat ini sedang dibutuhkan begitu Bu Esther. Sebenarnya kalau kita bicara sustainability standard, ini sudah dimulai beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Aplikasi saya sendiri berbicara tentang itu gitu. Jadi ini adalah sertifikasi ini adalah market driven. Artinya kalau pembeli di Uni Eropa itu syaratkan bahwa produknya itu harus disertifikasi sesuai dengan standar Uni Eropa, Oke. maka itu yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan itu sudah berjalan. Mereka sebagian besar ya petani kopi, kokoa dan seterusnya itu sudah disertifikasi. Nah biayanya dari mana? Dari perusahaan-perusahaan eksportir dari Indonesia itu gitu. Nah, alangkah baiknya kalau pemerintah melakukan membantu ya, memberikan insentif dan seterusnya untuk bisa mendorong perusahaan-perusahaan swasta itu untuk bisa memenuhi ya sustainability standard yang dilakukan oleh Uni Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bagaimana caranya pemerintah itu bisa encourage ya investor-investor yang ada di Uni Eropa itu melakukan investasi pabrik ya di Indonesia sehingga tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, juga bisa mendorong ekspor ya komoditi dalam bentuk tidak raw material lagi gitu, tetapi ekspor komoditi yang mempunyai nilai tambah. Misalnya kopi tidak hanya diekspor dalam bentuk green bean, tetapi juga dalam bentuk roasted gitu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai insentif, dukungan seperti apa lagi yang diharapkan dari pelaku usaha khususnya eksportir Indonesia nih dari pemerintah sehingga tadi bisa mengenjot lagi dari nilai produksi, kemudian juga volume dan competitiveness kita juga masih tetap terjaga ke depannya dengan memenuhi tadi standar terkait dengan sustainability dari Amerika Serikat maupun Uni Eropa ini Pak Beni. Banyak sebetulnya, karena kita kan masih belum mencoba melakukan deregulasi terhadap apa yang kita miliki pada saat ini. Karena kita regulasi harus selalu menyesuaikan keadaan yang saat ini dan yang ke depan. Jadi importasi untuk bahan barang baku untuk industri manufaktur yang tujuan ekspor itu tentunya harus diberikan prioritas sendiri. Ya, di samping juga ada ketentuan-ketentuan yang lain yang memungkinkan untuk ekspor itu lebih baik, lebih cepat dan lebih akurat. Nah ini kita butuhkan regulasi baru Pak. Jadi bukan regulasi baru lah, mungkin deregulasi lah. Nah kita waktunya untuk melakukan deregulasi karena kita udah terlalu banyak regulasi. Oke. Biar lebih simpel lagi, begitu alurnya tidak terlalu panjang, kemudian akhirnya bisa menekan waktu juga nih untuk kita melakukan eksportasi ke luar negeri, begitu ya Pak Beni ya? Betul. Baik. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Beni. Bu Esther, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan hari ini kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Beni, Bu Esther, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan perpanjangan diskon pajak, angin segar sektor properti.